Untuk melihat kasus ini, yaitu dari sisi teori pemikiran kelompok atau groupthink teori yang diintroduksi oleh Irving Janis dalam komunikasi, khususnya komunikasi kelompok. Ini menarik nih, teori groupthink untuk digunakan menganalisis Partai Demokrat khususnya terpilihnya AHY. Nah teman-teman, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja. Sebagai salah satu new public sphere atau ruang publik baru, channel ini mengundang teman-teman untuk mendiskusikan beragam isu, mulai dari isu politik dan sebagainya. Jadi, mari bergabung bersama saya di channel teman-teman. Kembali saya akan membawakan segmen The Current Issue Corner, ya, tentang isu-isu terkini khususnya dari dunia politik. Dan kali ini datang dari Partai Demokrat. Seperti diberitakan bahwa Partai Demokrat baru saja telah menyelesaikan Kongres kelimanya. Dan seperti diketahui dan seperti telah diduga sebelumnya, yang terpilih menjadi ketua umum baru Partai Demokrat adalah AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, terpilihnya AHY jelas bukan hal yang aneh, bukan hal yang mengejutkan, karena hampir semua orang telah memprediksi bahwa AHY memang telah dipersiapkan untuk menjadi pengganti sang ayah, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Sehingga terpilihnya AHY ya satu peristiwa yang mudah ditebak. Dan jalannya Kongres sendiri ya sangat mulus, tidak ada riak, tidak ada dinamika yang berarti, sehingga Kongres hanya berjalan 1 hari selesai. Sehingga tidak ada sesuatu yang membuat semacam kejutan atau apapun istilahnya ya. Dipilih atau terpilih secara aklamasi, semua orang sepakat, ya, hampir 100% mendukung AHY, sehingga ya peristiwa ini tidak ada sesuatu yang mengejutkan. Nah, ada yang menarik untuk melihat kasus ini, yaitu dari sisi teori pemikiran kelompok atau groupthink teori yang diintroduksi oleh Irving Janis dalam komunikasi, khususnya komunikasi kelompok. Ini menarik nih, teori groupthink untuk digunakan menganalisis Partai Demokrat khususnya terpilihnya AHY. Nah, teori pemikiran kelompok atau groupthink teori ini itu menekankan pada kohesivitas kelompok. Ya. Nah, ini yang ditekankan misalnya dalam membuat keputusan kelompok, ya, semua individu atau anggota kelompok itu lebih mementingkan tercapainya konsensus, ya, konsensus terhadap apapun, keputusan apapun, sehingga mengabaikan pemikiran-pemikiran kritis lainnya, pemikiran-pemikiran individual yang lainnya. Semuanya merasa ditekan untuk mencapai konsensus. Ya, dalam hal ini konsensusnya adalah terpilihnya AHY sebagai pengganti SBY. Sehingga pemikiran-pemikiran lain yang berbeda dengan yang mainstream itu kalaupun muncul, dia langsung akan diabaikan atau akan dikesampingkan oleh semua anggota kelompok. Ini pemikiran atau perspektif teori groupthink, teori pemikiran kelompok Irving Janis. Sehingga kecenderungannya dalam sebuah kelompok, partai politik misalnya, konsensus itu jauh lebih diutamakan demi kohesivitas kelompok.
Ya, dalam hal ini kadang-kadang pencapaian-pencapaian atau konsensus yang tidak rasional pun itu lebih ditekankan, lebih dipegang. Ya. Jadi sekalipun ada pemikiran lain yang kritis yang lebih rasional, tapi dianggap tidak memunculkan kohesivitas kelompok, maka itu akan diabaikan. Tentu ini bukan hanya fenomena khas Demokrat ya, hampir semua partai politik di Indonesia ya seperti itu. Misalnya PDIP ketika memilih Megawati juga sama seperti itu. Teori pemikiran kelompok ini bisa ditekankan. Hanya mungkin sedikit partai yang tidak seperti itu. Atau organisasi ormas kemasyarakatan yang lain, ya, atau organisasi yang lain. Jadi teori ini bisa dipakai di banyak kasus ya. Nah, bagaimana Demokrat di bawah AHY? Mampukah AHY membawa Demokrat kepada posisi yang setidaknya sama seperti ayahnya atau melebihi pencapaian ayahnya? Nah, ini mungkin akan dibahas di video berikutnya. Terima kasih telah menyimak, sampai bertemu kembali dan salam semangat.